Halo semuanya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang adenovirus. Yang pertama itu ada morfologi virus, virion icosahedral, diameter 80 sampai 110 nm, 252 kapsomer, memiliki fibrin serat. Dan kedua itu ada komposisi, DNA 13% dan protein 87%. Nah, di sini juga ada genom, dsDNA mengandung 36.000 Pb. Terus ada protein juga, antigen, hekson, pentan, fibrin, tidak memiliki amplop. Nah, adeno juga ada ukuran virus. Adenovirus adalah virus DNA golongan Adenoviridae yang berbentuk icosahedral, tidak bersampul dan memiliki ukuran antara 90 sampai 100 nm. Adenovirus dikenal sebagai virus yang bertanggung jawab terhadap berbagai penyakit pernapasan, infeksi lambung, dan usus serta mata pada manusia. Sifat virus. Virus sama dengan makhluk hidup karena memiliki asam nukleat dan bisa memperbanyak diri. Namun virus juga bisa disebut bukan makhluk hidup karena beberapa alasan berikut ini. Nah, yang pertama itu ada virus tidak bisa diendapkan menggunakan sentrifugasi biasa, namun bisa dikristalkan seperti benda mati. Yang kedua, ada virus saat berada di luar makhluk hidup lain disebut sebagai virion. Dan ada juga pategonesis dan replikasi. Virus menyerang sel epitel, mukosa, dan konjungtia, saluran pernapasan, gastrointestinal, dan genitourinaria, dan penempelan pada sel inang di perantarai protein fiber. Virus bereplikasi di sitoplasma, tetapi DNA virus bereplikasi dan nukleus sel inang. Ada 3 jenis infeksi yang terjadi pada sel inang, yaitu litik, laten atau disebut juga persisten, dan transformasi onkogenik. Adenovirus adalah virus DNA dengan bentuk icosahedral yang berkelompok menjadi 2 genus berdasarkan host yang diinfeksi. Genus kedua, Mastadenovirus, memiliki mekanisme penangkisan sistem pertahanan inang. Adenovirus memiliki beberapa jenis protein yang dapat memberikan proteksi terhadap sistem pertahanan sel. Salah satu jenis protein yang dihasilkan adalah protein E3GP dengan panjang 19.000 DA. Protein ini dapat memblokir perpindahan antigen MHC kelas 1 ke permukaan sel sehingga dapat melindungi sel dari lisis yang diperantarai oleh CTL. Jadi di sini ada siklus hidup adenovirus. Virus diinternalisasikan ke dalam endosom. Pergerakan virus dari endosom menuju sitosol berlangsung sangat cepat. Hal ini dipengaruhi oleh pH pada endosom yang bersifat asam. Peranan menguntungkan dari virus adenovirus yaitu membuat vaksin patogen di dalam vaksin yang sudah dilemahkan, membuatnya tidak berbahaya lagi ketika menyerang manusia. Pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia akan membuat tubuh kita menghasilkan antibodi terhadap patogen yang kemungkinan akan menyerang tubuh, sehingga ketika bakteri tersebut benar-benar muncul dan hendak menyerang, tubuh sudah memiliki benteng berupa kekebalan terhadap patogen itu. Yang kedua, pelemahan bakteri DNA dari virus lisogenik yang kemudian memasuki bakteri patogen membuat bakteri itu jadi tak berbahaya jika masuk ke dalam organ tubuh manusia. Yang ketiga, pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran virus dapat dimanfaatkan untuk membuat peta kromosom
yang penting dalam dunia kedokteran yang dapat membantu kedokteran dalam menjalankan tugasnya, menganalisa dan membuat terobosan terbaru dalam bidang kedokteran. Di sini ada perspektif Kristen. Dengan adanya dampak adenovirus, ini dapat membuat kita menjaga kebersihan tubuh. Dengan ini kita diajarkan untuk mewaspadai dengan adanya beberapa virus. Tuhan bisa menciptakan berbagai virus, namun jika manusia menyalahgunakan setiap itu, maka akan berdampak buruk bagi tubuh kita sendiri. Allah sudah menciptakan kita dengan baik, maka lakukanlah tanggung jawab kita dengan baik. Jadi di sini ada sintesis protein dan replikasi DNA, yaitu genefunction E1A, regulates transcription of host and viral genes in phase RB. Terus ada juga perakitan dan maturasi. Perakitan terjadi di sitoplasma dan perakitan dibantu oleh protein L4 dan mekanisme kapsomer berkumpul dan masuk ke dalam kapsid. DNA memasuki kapsid. Protein lain yang masuk ke dalam kelompok L1 membuat enkapsidasi DNA. Protein core prekursor terbelah memungkinkan retika menerapkan konfigurasi partikel yang sudah mundur menjadi stabil, infeksius, dan resisten terhadap nukleas. Jadi di sini ada virus memiliki protein yang menghambat MHC kelas 1 jalur di hampir setiap langkah. Di sini ada US2 dan US1 memindahkan rantai berat MHC kelas 1 ke sitosol, di mana MHC kemudian tergradasi oleh proteosom. 1CP47 dan US6 menghambat translokasi peptida oleh TAP. Yang ketiga ada E19 menghambat MHC kelas 1 berhubungan dengan TAP. E19 juga menghambat perpindahan MHC kelas 1 dengan mengambil kelas MHC 1 molekul dan cis Golgi. Di sini ada respon imun terhadap adenovirus. Di sini ada upregulation, faktor transkripsi NF-kB dan faktor pengatur interferon 3 IRF3 dan produksi interferon Randall Gould-Brown 2008. Produksi interferon setelah ada transkripsi gen awal Early Russell 2000, respon peradangan setelah interaksi viral dengan sel inang Murugh 2004, Fibre dapat menimbulkan respon immediate inflammatory taminin at 2006. Respon imun terhadap adenovirus sistem imun adaptif. Komponen yang berperan adalah Hexon. Hexon memiliki min9 daerah variabel, beberapa berfungsi sebagai antigen, neutralisasi, dan penentu serotipe. Respon humoral, antibodi, antikapsid, antibodi, netralisasi. Jadi di sini ada penemu virus. Prescott Rowe adalah seorang ahli
virologi Amerika yang dikenal karena penelitiannya tentang retrovirus dan oncovirus, dan sebagai CO penemu adenovirus. Rowe lahir pada 20 Februari 1926 di Baltimore, Maryland, Amerika. Rowe menikah dengan Marjorie Louise Power 1927 sampai 2006. Pada Mei 1948 di Williamsburg, Virginia. Mereka memiliki seorang putra dan seorang putri. Kisah singkat Rowe. Dalam kehidupannya ia mendapatkan penghargaan untuk karyanya yang inovatif, termasuk penghargaan Eli Lilly pada tahun 1960, medali pelayanan meritorius USPHS pada tahun 1970, penghargaan layanan publik Rockefeller pada tahun 1972, dan penghargaan Howard Taylor Ricketts pada tahun 1974. Pada tahun 1948 ia lulus dengan gelar MD dari Johns Hopkins Medical School. Dari tahun 1959 sampai 1952 ia menjadi ahli virus di Naval Medical Research Institute di Bethesda, Maryland, di mana ia bekerja di laboratorium Eris Traub dari tahun 1952 hingga kematiannya pada tahun 1983. Rowe adalah pegawai negeri federal yang dipekerjakan oleh layanan masyarakat AS dan penemu vaksin. Nah, di sini ada tipe vaksin yaitu subunit kinase dan non rekombinan dan rekombinan Nah, di sini ada vaksin yang diusulkan, vaksin subunit, rekombinan dan non rekombinan dapat diproduksi dalam skala besar. Komposisi vaksin diketahui, tidak beresiko transmisi, tidak perlu mengkultivasi patogen. Nah, ada di sini strategi virus diisolasi dari organisme berbeda. DNA atau RNA, virus dimodifikasi, dan ada juga dikulturkan dan diekspresikan pada bakteri. Ada juga didapatkan protein virus yang sudah termodifikasi. Modifikasi gen, kerugian memerlukan dosis berulang, memerlukan adjuvan, terutama menginduksi respon imun humoral. Vaksin vs serum. Vaksin imunisasi aktif, induksi sistem imun, pencegahan, kerja waktu lama pembentukan antibodi, diberikan pada orang sehat, whole atau subunit vaksin hapten bersifat imunogen, pemberian single dose, multiple dose, booster. Di sini juga ada serum, imunisasi pasif, transfer produk imun, pengobatan, kerja waktu cepat, mereduksi patogen, diberikan pada orang yang sakit, antibodi waktu pemberian tertentu. Di sini ada penemu vaksin, Prof. Dr. Ninyoman Tri Puspaningsih, MSI, lahir di Pangkal Pinang. Beliau menempuh pendidikan SD nomor 2 Saraswati 1969-1975, lalu dilanjutkan ke pendidikan SMP Cipta Dharma
1975 sampai 1978. Setelah lulus di jenjang SMP, beliau melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 1978 sampai 1981, kemudian beralih ke pendidikan yang lebih serius lagi, yaitu pendidikan S1 Universitas Airlangga 1981 sampai 1986, S2 Institut Teknologi Bandung 1992 sampai 1994, dan S3 Institut Pertanian Bogor. Kisah singkat Nyoman. Diundang sebagai pembicara di beberapa kegiatan, Nyoman juga telah meraih berbagai capaian, diantaranya adalah diraihnya penghargaan Tahir Professorship Award pada tahun 2018 dan Adjunct Profesor di Asia University Taiwan pada tahun 2017. Tidak hanya vaksin merah putih berbaris Inactivated Virus, tim peneliti Universitas Airlangga juga mulai mengembangkan vaksin berbasis adenovirus rekombinan. Vaksin tersebut sedang masuk ke tahap skala produksi laboratorium dan didesain dapat melawan virus mutan varian Delta yang saat ini berkembang. Vaksin berbasis adenovirus sendiri merupakan vaksin yang memanfaatkan adenovirus yang tidak bisa bereplikasi sebagai vektor untuk mengantar sekuensi yang mengode pski protein dari SARS-CoV-2 ke dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih.